Uangku hilang. Aku kirim uangku sebulan nggak nyampe-nyampe kok. Semua kalian nih kok, ya ampun itu mana 2 bulan gaji aku, sisanya aku pinjam sama rentenir. 100.000 ente loh, bukan 100.000 rupiah. Tahu nggak kok? Kau tahu sendiri kan di sini tuh kita capek banget. Belum nyebukin keren doang, belum lagi mas requestnya, belum lagi lampirku tuh tiap hari marah terus sampai kupingku compang-camping. Mati sama Belanda kagak, mati ngelamun mikirin duit aku hilang Ian. Lu orang oh, kirim-kirim uang di toko Indo tak jujur. Sudah berapa kali bilang, gua bilang kirim-kirim uang di toko Indo jujur saja. Sekarang di kampung tak ada duit ah, tak ada uang beli belas ah. Kau banyak utang ah, kirim uang terlalu di toko Indo tak jujur lah. Sekarang lu cari gua, tak ada guna. Diam! Sudah, jangan menangis. Halo? Kok? Oi. Kok? OMG hello, kemana aja? Hah, dari tadi aku ngomong dikira ada bodoh. Maksud lo? Terus gue harus gimana? Nyekakak, guling-guling, panjat tebing, ngerikitin aspal? Oh. No, thanks. Bye-bye. Tainan, kota di selatan Taiwan, dan disinilah ada puluhan ribu teman-teman pekerja Indonesia, Teamers. Beberapa waktu lalu sempat beredar dan terjadi kasus penipuan pengiriman uang di Tainan sini, dan ada puluhan orang yang menjadi korbannya dengan nilai antara 5.000 sampai 300.000 NT dolar. Dan kita hari ini akan bertemu bincang-bincang dengan salah seorang korban tersebut, namanya Mas Mujirin. Baik, kita akan ketemu dengan Mas Mujirin. Mujirin. Aslinya dari mana Mas Mujirin? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Banjarnegara. Banjarnegara, Wonosobo. Iya. Cilacap. Kemarin kejadian itu Mas Mujirin mengenal HI Indo itu sejak kapan? Sejak awal buka, saya ke jalan, tiba-tiba ini ada toko HI Indo. Terus ada dua orang cewek itu keluar, mas masuk aja. Oh iya. Ini baru ya? Ya. Terus dia menawarkan ini ada pengiriman uang. Pertama itu daftar, pertama kirim gratis. Terus ntar kalau udah dapat 4 berarti kirim 4 itunya gratis lagi, gratis. Kirim biaya ongkosnya gratis. Waktu itu memang terus kurang lebih selisihnya cuma 1 NT atau 2 NT dengan toko yang lainnya. Tapi semenjak setahun bulan awal tahun 2014 ini berapa? 2014 ini bulan Januari itu kan terus kan beda gitu kan. Kurang lebih kalau waktu itu yang saya masih ingat itu sekitar 350-370 enggak, iya kan? Iya. Kalau di toko-toko yang lain? Di toko lain memang segitu, tapi dia itu sampai 407, 405. Bisa menyentuh segitu? Iya. Pokoknya beda 40 NT, mau beda 40 NT. Beda 40 NT? Nah, saya dengar sih dari teman-teman, Mas Mujirin sampai berapa? 300.000 itu duit sendiri atau bukan, duit turunan atau iuran bukan. atau pas Kan menang gini. apa? Enggak lah, saya nggak pernah main kayak gitu, kan. sebutlah. Kan ceritanya kan begini kan. Saya sering datang ke situ, saya pun kirim udah lebih dari 20 kali dari awal sampai akhir saya kirim di situ. Ya alhamdulillah semuanya sampai. Di bulan Januari yang ini pun udah banyak komplainan. Januari udah mulai komplain. Iya komplainan, tapi kiriman saya pun masih sampai gitu dengan tulisan tinggi. Jadi
saya kirim tetap di situ. Terus namanya orang lah TKI itu kan kalau ada yang lebih tinggi terus ibaratnya tuh oh dia itu kirim kok nyampe terus nggak lama gitu kan. Terus mereka itu nitip, terus saya itu kan bingung kan, dititipin mau nggak, terus saya telepon si pemilik toko H itu, teleponnya, Mbak ini ada yang mau nitip, ini teman saya sendiri, ini titipnya banyak lagi, bukannya sedikit, ini mau diterima enggak gitu. Itu pada bulan berapa Mas? Pada bulan Pak, mereka kan kirim, ada yang 60, ada yang 40, ada yang 30, terus aku gimana ini kan, aku bingung. Itu teman satu pabrik atau? Satu pabrik. Satu pabrik ada berapa orang? 23. Yang saya kirim pun katanya udah masuk, tetapi sampai di telepon aku, sampai telepon ke Bank BRI sana, BRI yang di Indonesia itu saya telepon, ini saya kirim dari tanggal sekian, dari sampai hari ini katanya di sini itu udah ada apa bukti pengiriman gitu, udah bahwa uang itu udah masuk kayak gitu. Ternyata sampai sana pun nggak ada uang masuk, saya nggak bisa ngurus bilangnya kayak gitu, kata orang bagian di sana kayak gitu. Kemarin sebelum toko ini tutup kan, itu kan Dila pulang ke Indonesia itu 3 hari, katanya itu mau ngurus masalah uang aku yang belum masuk. Katanya dia mau tanya ke itu Ibu Jennifer atau siapa itulah, bukti transfer itu katanya udah masuk, ternyata bukti itu palsu. Jadi ya gimana lagi, kita kan bingung kan, kita tanya SMS katanya iya hari ini masuk, ternyata apa sampai sekarang pun nggak ada masuk. Oke, break dulu ke Mbak Wiwin. Itu tapi aku kirimnya cepet waktu itu, itu aku ongkos kirim cepet. Nah lepas itu kan dia nggak sampai, katanya sempet itu kan besok sampai, ternyata kan nggak sampai. Nah aku SMS ke Dila waktu itu, terus dia bilang iya Mbak besok lihat jam 2 gitu kan. Terus aku bilang iya sampai besok jam 2 nggak datang, lihat aja loh, aku bilang gitu, aku mau pakai, aku bilang gitu, uang penting, aku bilang gitu kan, untuk keluarga yang pasti ya dia. iya mesti lah. Terus dia bilang iya, terus aku yang waktu itu sampai. Nah yang kemarin itu bulan 4 tanggal 6 kan aku kirim ke dia, nggak cepet tapi cuman dia bilang janji kan, dia ke aku juga kenal lah, dia bilang gini ini butuh bener ya iyalah orang kirim nggak butuh, aku bilang gitu. Lepas itu nggak sampai hari Selasa. Terus hari Selasa karena uang nggak sampai, aku datangin tokonya. Nah di situ ada 2 karyawannya tadi, Binti sama itu. Aku bilang gimana uangku kok belum sampai, sedangkan anakku butuh, sekarang mau ujian, aku bilang gitu. Mbak kirim, kan aku bilang ini hari Minggu aku kirim, katanya hari Selasa udah nyampe, aku bilang gitu. Ini sampai sekarang hari Selasa belum nyampe. Terus dia bilang oke, dia bilang gitu, besok dilihat gitu kan. Malamnya si Dela telepon, ya Allah Mbak, SMS ke aku, ya Allah Mbak kok sampai marah-marah gitu. Memang aku marah-marah di tokonya lah waktu itu. Aku memang marah-marah, aku buka pintunya aja, aku nyelonong gitu, dar gitu kan. Pas itu udah, Mbak kok marah-marah kayak gitu, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus pas itu gimana aku nggak marah, aku keluar dari situ, aku bilang gini, lihat aja besok sampai uangku nggak sampai, aku bilang gitu. Emangnya lagi perlu, kalau duit nungguin di Dela sampai sekarang juga nggak sampai. Kita kan nggak berdaya kan, sedangkan kita itu nggak ada yang ibaratnya membantu untuk ya menangani dari TKI sendiri. Kita cuma ngomong sendiri, terus dari teman-teman juga emosinya kan udah nggak kontrol. Karena apa? Namanya juga duit. Iya namanya duit, di rumah perlu. Dari Dila sendiri katanya kalau memang dia punya uang, dia secepatnya menghubungi. Tapi ternyata sampai sekarang pun ada yang telepon katanya nggak diangkat. Terus ibaratnya itu ngomongnya itu beda jauh nggak sama gitu loh Mas. Waktu pertama kita ngomong kan, kita tanya ke dia gitu, kita mau minta duit itu balik, katanya dia bilang nggak mungkin karena arsip aku, rumah aku ada di Indonesia, aku pun masih mau jual rumah yang di Indonesia, ntar orang Indonesia yang ngirimin ke nomor rekening kamu gitu. Dalam 1 minggu ini jika uang kamu nggak sampai gitu kan, kamu hari Minggu depan ke sini kamu cek, katanya gitu kan. Nah lepas itu kan aku di sini megang 4 orang temen, tapi orangnya udah pulang semua loh. Orangnya udah pulang semua, tapi Dela juga tahu soalnya dari awal dia ngirimnya ke dia. Ya terus resipnya dipegang sama aku, Dela pun udah tahu kalau aku yang itu. Ya dia bilang gini, kamu titipin ke Wiwin aja gitu kan. Ya udah jadinya dititipin ke aku. Nah lepas itu aku
hari Minggu suruh datang ke situ. Aku datang, terus aku bilang, Mbak ini gimana, orangnya udah pulang. Aku bilang ini orangnya juga butuh duit. Aku bilang gitu kan, yang satu ada 40, jumlahnya berapa? 47.000. Dari masing-masing itu atau Enggak, total? satu orang 47.000, ada lagi 6.000, ada lagi 3.000 lebih. Nah lepas itu aku bilang ke dia, iya ini pokoknya minggu ini aku tak kirim. Yang di bawah 50.000 minggu ini semuanya sampai. Yang di atas 50.000 minggu depannya bulan. atau setengah bulan Dan lagi. itu sampai sekarang pun Sekarang belum ada. Enggak, seminggu kemudian aku datang lagi, kan aku ngikutin janji dia. Tapi ternyata sampai di situ dia bilang apa itu berbelit-belit. berbelit-belit, nggak sama gitu loh Mas, ngomongnya dia itu nggak sama, katanya arsepnya yang apa di Indonesia masih mau dijual lah katanya gitu. Sedangkan apa teman-teman yang kemarin udah laporin ke polisi kan yang pulang itu, soalnya kan uangnya juga butuh gitu. Dari pernyataan pengelola Mbak Dila sendiri bahwa dia ibaratnya apa? Ditipu oleh agen pengiriman uang. Mas Mujirin sama Mbak Wiwin percaya? Nggak percaya sama sekali. Kenapa? Ada alasan apa? Kenapa nggak bisa percaya? Gini Mas, kalau pertama dia bilang ditipu oleh apa itu jasa pengiriman agen ya. agen. Dia kan ngesup juga gitu kan. Katanya itu apa itu yang dia bilang kongsi lah apa itu kerjasama. kerjasama dia lah gitu kan, kerjasama. Tapi apa buktinya? Kita minta bukti di mana orangnya, dia juga nggak mau bilang. Kalau ada itu hari kan ada ya Mas, di mana tempatnya, siapa dia gitu. Ya, tapi dia nggak mau ada. Dia bilang tetap ada, tapi ada itu siapa? Terus aku bilang dasar lo bajingan, aku bilang gitu aja, terus aku keluar. Orang aku juga emosi. Gimana nggak emosi Mas? Orang nyari tokonya tutup, nomor HP nggak bisa dihubungin. Sedangkan aku dititipin di pasrahin duitnya orang banyak. Kalau dari teman-teman sendiri yang kemarin itu kumpul itu kurang lebih berapa? Tapi Dela juga pernah bilang gini. Kurang lebih Berapa? 100 lah. Dela itu pernah bilang gini, aku itu yang diberitakan di surat kabar itu semuanya bohong. Padahal cuma 30 orang. Yang nggak terkirim itu kurang lebihnya 30 orang, katanya gitu. Padahal yang waktu kita datang ke kantor polisi, Lebih 100 lebih. Itu pun ada yang wakilan. Itu semuanya ada yang dipegang 2 atau 3 Tidak, jadi satu orang mungkin bantu temennya. Iya, bantu karena dia temennya, tuh gitu. ada yang lembur, ada yang nggak Iya, bisa betul. keluar kayak gitu. Terus dari Mas Mujirin sendiri sebagai Iya. orang yang kena apa abu anget nih ya, artinya kan nitipin teman-teman gitu. Kena Teman-teman resikonya. sendiri gimana Eh, terhadap Mas Mujirin? Kan saya udah kasih perasaan pengertian, juga. udah kasih itu, tapi mereka itu nggak mau peduli, nggak mau berurusan dengan HE karena dia itu katanya menitipnya lewat saya. Ya jadinya ya saya gimana ya? Aku gimana? Jadi posisi sendiri lah. Kita mau cari uang dari mana? Kayak gitu kan kita nggak bisa lah di sini. Ibaratnya udah kejadian kayak gini mau pinjam lagi. Semoga apa yang dijanjikan pengelola Haindo Mbak Dila bisa cair gitu ya Mas. Ya, semoga ya begitu lah. Nah, Yang diharapkan nggak- kayak nggak gitu. meleset. Terus Ya. sekarang kursnya beda jauh banget tuh. Iya. Beda apa 30 sampai 30 sampai kan 30. 35 35 poin, kan? Ya, Kedepannya kalau ada yang seperti ini lagi Ah, masih mungkin- mau nggak? terus terang mungkin ya saya nggak mau lagi karena mengingat dengan kejadian ini banyak sekali apa ya, kita itu kerja aja udah jadi nggak semangat karena apa, kepikiran. Terus kalau kita kerja udah nggak semangat terus kepikiran, dari saya sendiri kan saya di pabrik saya itu kan kita harus meracik gitu kan. Iya. Pernah ada yang salah jadi itu nggak jadi Nggak bisa konsentrasi gitu. kayak gitu. Iya, nggak konsentrasi. Kepikiran. Kasihan Buat juga gini teman-teman, loh iya. Mas, kadang itu PRT ya, kita juga di sini kan kerja ikut orang, kadang nggak bisa libur. Masa kita mau ngurusin uang terus, sedangkan yang di rumah juga butuh. Ada sampai yang mau bapaknya mau operasi aja sampai kayak gitu. Iya, Diberi apa itu pengiriman palsu. Diberi Tanda. pengiriman palsu. Tanda pengiriman palsu. Diberitakan palsu. uangnya sudah sampai apa? Uang dia kirim ke lewat WhatsApp bahwa uang dia sudah palsu. Ternyata apa Nah, uangnya udah Sudah masuk. masuk. Tapi ternyata di sana suruh ngecek, suruh ngeprint, mana ada yang masuk. Belum masuk. Iya, Dela juga pinter loh dari situ. Oke. Nggak bisa lah, Mas. Teman-teman dari ini semua, teman-teman bisa melihat
dari Mas Mujirin juga Mbak Wiwin, bahwa kita mesti, satu sisi kita memang perlu duit dan kita kirim misalnya 10.000 jadilah katakanlah 44 juta atau seberapa gitu. Nah, ada yang perlu diperhatikan dengan semua teman-teman Teamers, tentu saja semua yang ada di Taiwan sini. Paling tidak kita tahu standar kursnya itu berapa gitu. Mengetahuinya gampang sebetulnya, kalau di Android atau di internet kan juga ada yang seperti ini, dan kita mencari titik tengahnya gitu, dan kita bisa cross check itu dengan jasa pengiriman legal yang ada di Taiwan. Baik, semoga pengiriman uang teman-teman ini cepat selesai dan mereka bisa bekerja dengan tenang lagi tanpa dibebani pikiran-pikiran yang kapan uang saya balik. Terima kasih teman-teman semuanya, Teamers dimanapun Anda berada. Kita mesti gunakan rasio daripada emosi. Salam jumpa dengan saya, Aang Doang, Be Smart.